Halo saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga Anda beserta keluarga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Diana Dwika bisa hadir menemani Anda di Zona Inspirasi siang ini. Nah saudara, Indonesia kini sedang dihadapkan dengan lonjakan kasus dan juga masuknya varian baru COVID-19 usai libur lebaran. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menargetkan untuk pelaksanaan vaksin dengan menyentuh angka 700.000 per hari, bahkan hingga 1 juta per hari mulai Juli nanti. Namun hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya vaksin guna mempercepat pulihnya Indonesia dari COVID-19. Lantas seperti apakah pentingnya vaksinasi dan juga bagaimana tentang jaminan keamanannya? Kita akan membahas selama 30 menit ke depan maksud kami, hanya di Zona Inspirasi. Baik, untuk membahasnya kami akan menghubungi narasumber kami secara virtual. Akan bergabung juru bicara Presiden Muhammad Fajrul Rahman dan juga juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Dr. Nadia dan juga Pak Fajrul, apakah sudah terhubung bersama kami? Selamat siang Mbak Diana, selamat siang Pak Fajrul. Selamat siang, ya baik Dr. Nadia, ini sepertinya Pak Fajrul, kita masih menunggu untuk terhubung dengan Pak Fajrul. Bu Nadia, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Mbak Diana. Iya Ibu, ini Iya. Baik, Ibu, ini sepertinya memang hal yang cukup disayangkan setelah kasus COVID-19 beberapa waktu lalu sempat turun, tapi saat ini kembali terjadi lonjakan, bahkan kasus baru harian ini bisa memecahkan rekor baru selama pandemi terjadi di Indonesia. Bagaimana Ibu melihat situasi saat ini, bisa memberikan gambaran kepada saudara-saudara kita di rumah mungkin? Seperti apa kasus COVID-19 saat ini di Indonesia? Iya, jadi memang apa yang terjadi dalam beberapa minggu ini ya, tentunya ini merupakan sesuatu yang kemarin sempat kita prediksi ya, bahwa akan terjadi peningkatan kasus terutama di daerah-daerah yang menjadi tujuan arus balik dan juga merupakan daerah-daerah yang awalnya adalah arus mudik ya. Nah, kita bisa melihat bahwa saat ini kasus yang sempat menyentuh angka 3.000, 4.000 dalam 2-3 minggu kemarin itu terus meningkat menjadi 6.000, 8.000, bahkan minggu ini kita mendapatkan angka 15.000, 14.000 ya. Jadi memang kita melihat peningkatan kasus konfirmasi positif. Di sisi lain tentunya ini juga berdampak terhadap ketersediaan tempat tidur yang secara nasional saat ini yang tadinya hanya 30%, saat ini sudah hampir menjadi 68%. Tempat tidur untuk isolasi maupun tempat tidur untuk perawatan kasus intensif. Bahkan di beberapa daerah seperti DKI Jakarta ini keterisian tempat tidur sudah hampir menjadi di 90%. Di Jakarta hampir 90% ya Bu ya untuk ketersediaan tempat tidurnya. Nah ini kan memang pemerintah saat ini masih terus menggiatkan sosialisasi terkait vaksinasi. Tapi seperti yang kita ketahui, bahkan tadi saya juga sempat berbincang begitu bersama teman-teman saya, banyak yang masih menyangsikan efektivitas vaksin. Kemudian mereka juga merasa takut untuk melakukan vaksin. Sebenarnya seberapa penting sih Ibu vaksin ini kita lakukan di tengah kondisi pandemi saat ini? Iya, justru kan kita tahu sampai saat ini kan COVID-19 ini belum ada obatnya ya. Jadi kalau orang yang COVID positif itu kita tahu terutama yang memiliki gejala, yang kita obati adalah gejala-gejala yang muncul. Dan sebenarnya kalau kita lebih dini mengetahui kita terinfeksi atau tertular COVID-19, itu kita tidak akan jatuh kepada gejala yang berat ataupun timbul gejala-gejala tadi ya. Karena sebenarnya kan ini adalah penyakit yang dengan sistem kekebalan tubuh kita itu bisa kita lawan. Nah, tapi tentunya karena kondisi ini kita perlu tambahan proteksi ya atau tambahan perlindungan. Jadi untuk itulah mengapa kemudian vaksin dibutuhkan. Untuk kemudian khususnya pada kita-kita yang belum pernah terinfeksi itu kemudian memiliki sistem kekebalan atau pertahanan yang selalu siap sedia kalau nanti kita tertular. Dengan divaksin maka gejala dan penularan daripada virus itu kita bisa tekan ya. Jadi kita bisa menghambat virus itu untuk bertambah banyak. Tetapi memang kita lihat bahwa
penularan itu masih mungkin terjadi. Jadi orang yang sudah divaksin masih mungkin positif, tetapi dia pasti tidak memiliki gejala yang berat ataupun juga dia terhindar dari kematian dan kesakitan yang tingkat keparahannya itu cukup berat. Oke, berarti artinya memang vaksin ini sangat penting untuk menekan laju penyebaran dari COVID-19, tapi bukan berarti mereka yang sudah mendapatkan vaksin ini bisa kemudian kayak mengabaikan situasi yang ada, karena memang masih terbuka kemungkinan untuk bisa terinfeksi kembali begitu. Baik, ini sudah tersambung bersama kita juru bicara Presiden Pak Muhammad Fajrul Rahman. Pak Fajrul, selamat siang. Apa kabar Diana? Apa kabar Ibu Nadia? Kami baik, terima kasih banyak. Semoga Bapak juga sehat. Salam sehat, salam sehat. Iya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Zona Inspirasi, Pak. Baik, baik. Pak Fajrul, saya tadi sempat berbincang dengan Dr. Nadia bahwa saat ini sosialisasi dari pemerintah untuk vaksinasi ini kan memang terus gencar gitu dilakukan, tapi sebagian masyarakat masih meragukan begitu ya Pak ya, atau misinformasi begitu tentang vaksinasi ini. Bagaimana pemerintah melihat ini Pak? Kenapa hal ini bisa terjadi? Alhamdulillah ya, kesediaan masyarakat Indonesia untuk divaksinasi dan juga menggunakan protokol kesehatan itu sudah sangat tinggi. Kalaupun ada beberapa yang masih menyaksikan, betul, Presiden Joko Widodo itu mendorong pendekatan komunikasi yang empati. Kita berharap semua yang dilakukan oleh pemerintah ini, baik vaksinasi, baik protokol kesehatan, itu semuanya karena pemerintah itu sayang. Sayang kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada 270 juta rakyat Indonesia, dan Presiden juga berharap agar masyarakat Indonesia itu menyayangi diri sendiri, anak, keluarga. Nah, jadi kita mesti melihatnya seperti itu. Jadi kalaupun ada yang masih menyaksikan, mohon mereka memberikan simpati bahwa sudah ada 55.000 orang, 55.500 orang yang sudah meninggal dunia. Dan kemarin saja sudah bertambah lagi yang positif sekitar 15.300-an orang. Ini lebih tinggi daripada Februari yang lalu. Nah, jadi pendekatan komunikasi empati, pendekatan komunikasi kasih sayang inilah yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Walaupun memang Presiden kemarin juga dalam rapat hari Rabu 23 Juni kembali menekankan bahwa semua kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati agar meneguhkan komitmen pada PPKM skala mikro. Karena dengan skala mikro ini kontrol di RT, RW, kelurahan itu lebih mudah. Karena RT, RW itu hafal setiap rumah tangga. Nah, tetapi tentu yang menjadi dirijennya adalah bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, dengan kerjasama seperti ini dan dengan bantuan dari Kementerian Kesehatan seperti disampaikan oleh Ibu Nadia, insya Allah kita bisa bersama-sama keluar dari situasi yang sangat memang mencekam ini. Tetapi ini bangsa pemenang dan kita harus menang. Benar sekali, pemerintah begitu sayang terhadap masyarakat ini, masyarakat juga harus menyayangi diri sendiri begitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Pastinya masyarakat juga menantikan bagaimana sih efektivitas dari vaksinasi COVID-19 ini dan apakah ada jaminan kesehatan setelah dilakukan vaksin. Kita akan membahasnya saat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih di Zona Inspirasi dan kita masih membahas mengenai vaksinasi. Ikhtiar penting tekan laju penyebaran COVID-19. Masih bersama narasumber kita ada Pak Fajrul dan juga Dr. Nadia. Saya ke Pak Fajrul kembali, Pak. Ya. Ini kalau masyarakat mungkin selama ini berpikiran vaksin ini dibuatnya secara massal gitu ya Pak ya. Kemudian dalam waktu yang singkat, cepat begitu karena mengejar kecepatannya. Mungkin banyak masyarakat yang juga berpikir ini aman nggak sih? Mungkin Pak Fajrul bisa menjelaskan ini kira-kira dari sisi efektivitas dan juga keamanan vaksin ini seperti apa jaminan dari pemerintah untuk masyarakat? Nah, itu sebenarnya wilayah otoritasnya Ibu Nadia. Nanti biar Ibu Nadia yang menjelaskan. Tetapi saya hanya ingin bercerita saja. Saya mengikuti Presiden Joko Widodo sudah divaksin 2 kali di awal.
Dan kami berdua sampai hari ini sehat-sehat saja, selalu bertemu, sholat Jumat bersama, tidak ada masalah apapun. Istri saya juga mendapatkan vaksin Sinovac, saya Sinovac, Presiden Sinovac. Kemudian 2 anak saya, yang satu mendapatkan Sinovac, yang sarjana hukum. Kemudian yang dokter, karena dia sedang koas, dia mendapatkan AstraZeneca. Alhamdulillah kami berempat sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Nah, penjelasan lebih jauh kenapa kami sehat walafiat itu tugasnya Ibu Nadia. Iya, baik Dokter Nadia, memang beberapa mungkin dari rekan-rekan saya ketika saya berbicara gitu, mereka menanyakan kenapa sih kalau vaksin itu efeknya bisa beda-beda gitu ke tubuh setiap orang. Mungkin dokter bisa menjelaskan kenapa ya dokter? Iya, pertama vaksin ini kan pasti sangat spesifik untuk masing-masing orang ya kan, karena yang distimulus itu atau yang dilatih itu kan sistem kekebalan dari setiap orang, jadi setiap individu pasti akan memberikan reaksi yang berbeda ya. Nah, kalau kita tahu vaksin COVID-19 ini kan membuatnya itu dengan berbagai cara ya. Ada yang dengan vaksin sudah dimatikan, itu adalah vaksin Sinovac dan Sinopharm. Ada kemudian yang dititipkan pada virus yang tentunya tidak berbahaya untuk bisa memastikan virus COVID-19 tadi pada konsentrasi tertentu yang masih bisa untuk menimbulkan kekebalan. Itu yang kita lihat pada vaksin AstraZeneca. Tapi juga ada yang nanti misalnya kita menerima vaksin Pfizer, itu adalah bagian dari genetik virus tersebut yang dibuat sebagai materi untuk membuat vaksin tersebut. Kemudian ada satu lagi yang dari protein, itu yang mungkin nanti akan kita terima dalam bentuk Novavax. Tapi sebenarnya semua itu tidak menjadi suatu masalah, karena dari segi keamanan itu sudah dikaji. Semua vaksin ini kan sudah lulus dari uji klinisnya, Mbak Diana. Nah, berarti kan kalau sudah lulus uji klinis tahap 1, 2, 3, itu berarti keamanannya sudah pasti dijamin, tidak menimbulkan hal-hal yang tentunya berbahaya. Jadi kalaupun muncul efek samping yang dirasakan dibandingkan dengan vaksin lainnya, itu karena memang reaksi tubuh kita terhadap stimulus atau rangsangan yang dilakukan oleh antigen oleh vaksin tersebut. Nah, contohnya begini, kalau kita kecil itu kan seringkali kita dapat suntikan juga yang bisa membuat kita panas ya. Contohnya vaksin difteri, polio, dan tetanus ya. Selalu kalau kita akan mendapatkan suntikan tersebut, atau kalau kita membawa anak kita untuk mendapatkan suntikan DPT, itu kan pasti dibawakan puyer ya, bubuk. Kalau di puskesmas itu dikasih bubuk atau sirup penurun demam. Jadi sebenarnya sama gitu. Jadi untuk pada vaksin pada dewasa itu hal itu mungkin terjadi. Jadi kita tahu kalau anak kecil ya di bawah usia 1 tahun itu kan paling dia rewel karena demamnya atau dia menangis ya. Kemudian ibunya kan memberikan ASI atau kemudian juga bisa memberikan obat puyer yang dari rumah sakit atau dari puskesmas tersebut. Nah ini juga sama sebenarnya. Jadi apa yang menjadi efek samping pada vaksinasi itu sebenarnya hal-hal yang biasa sebagai respon tubuh kita. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah lulus uji klinis dan Badan POM juga sudah mereview, para ahli dokter penyakit dalam, Ikatan Dokter Indonesia itu juga sudah melihat efek samping itu, dan itu sebenarnya tidak ada permasalahan karena vaksin itu dibuat dengan menggunakan materi tertentu dan itu bisa menimbulkan reaksi yang berbeda pada tiap orang. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu. Jadi kalau ngebayangin misalnya, wah kok saya kalau divaksin X gitu takut karena banyak ini. Nah anak bayi yang divaksin DPT sudah berjuta-juta kita vaksin, demam itu nggak pernah ngeluh kok Mbak gitu. Saya efeknya cuma lapar loh. Efeknya lapar dan perlu ditekankan halal. Sekali lagi halal karena sudah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Iya, nah ini yang pasti tadi Ibu sudah menekankan bahwa ternyata efeknya itu minor begitu ya dari vaksin COVID-19 ini. Tapi sebagian masyarakat juga masih berpikir mungkin ada kenalan mereka ketika setelah divaksin kemudian ada efek samping yang bahkan mungkin berakibat fatal meninggal dunia. Mungkin bisa diluruskan itu situasi sebenarnya terjadi seperti apa dokter?
Iya, jadi banyak sekali kejadian-kejadian tersebut sebenarnya terjadi karena disampaikan itu seperti bersamaan ya. Jadi bukan karena vaksinnya. Tadi Pak Fajrul sudah sampaikan sudah 55.000 ya Pak Fajrul ya orang orang yang meninggal karena COVID-19. Bayangkan dengan jumlah yang kemudian diberitakan ya, saya sampaikan kembali diberitakan dikarenakan efek ataupun diduga bersamaan dengan pasca penyuntikan vaksin tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya, kan sudah disampaikan dan diklarifikasi oleh Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi bahwa kematian yang diperkirakan pasca penyuntikan vaksin COVID-19 baik dengan AstraZeneca maupun dengan vaksin Sinovac itu tidak ada hubungannya. Sebagian karena misalnya dia memang COVID yang positif, kemudian ada yang karena memiliki komorbid ya, kemudian ada yang memiliki radang paru-paru, dan memang tinggal satu kasus lagi ya yang sedang dalam proses investigasi yang kemarin kita ketahui bahwa masih perlu dilakukan informasi atau pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Tapi kalau kita bandingkan jumlah orang yang tadi meninggal karena bersamaan setelah pasca penyuntikan vaksinasi yang tidak sebenarnya berhubungan dengan vaksinasi dengan orang yang meninggal karena COVID, itu jauh lebih besar Pak yang meninggal karena COVID. Jadi lebih baik kita punya perlindungan kan daripada kematian dan juga dari kesakitan atau perawatan rumah sakit. Ya kita lihat, kita bayangin Pak Fajrul ya, banyak juga yang sudah masuk ICU, ya alhamdulillah selamat, tapi pengalaman di ICU itu luar biasa itu. Ya, jadi itu yang mungkin harus masyarakat tahu bahwa kematian yang mungkin disampaikan berita bahwa terkait vaksin itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kematian akibat COVID. Iya, baik. Itu tadi sudah cukup menjelaskan dan juga mungkin menjawab pertanyaan selama ini di saudara-saudara di rumah bahwa ternyata vaksinasi itu tidak memiliki efek yang besar gitu, karena memang efeknya itu lebih minor seperti itu. Bahkan Pak Fajrul jadi mencontohkan keluarganya alhamdulillah sehat-sehat aja, cuma ngerasa lapar selama ini gitu ya. Oke, baik. Waktu habis disuntik lapar. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pak Fajrul, kita ingin mengetahui ini bagaimana akselerasi pemerintah untuk melakukan vaksinasi, dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Dan saudara, Anda masih di Zona Inspirasi. Tadi di segmen selanjutnya kita sudah membahas tentang efektivitas dari vaksin COVID-19, dan tadi Dr. Nadia dan juga Pak Fajrul sudah menyampaikan bahwa kita tidak perlu ragu lagi dengan vaksin ini karena memang sudah melalui tahapan uji klinis yang ketat dan juga bahkan sudah halal gitu, mendapatkan sertifikasi halal. Baik, saya akan melanjutkan perbincangan ini ke Pak Fajrul. Ini kan sepertinya kita dikejar oleh waktu ya Pak, pelaksanaan vaksinasi ini begitu ya. Kemudian kemarin juga sudah ada rekor baru 15.300 kasus baru gitu dalam satu hari. Apa upaya atau program akselerasi vaksin yang akan dilakukan oleh pemerintah, Pak? Pertama tentu saya ingin mengabarkan bahwa pendekatan komunikasi empati atau komunikasi kasih sayang inilah yang akan didahulukan oleh pemerintah. Jadi apabila Anda ingin divaksin atau memakai prokes, itu bukan Anda takut, tapi Anda sayang kepada diri Anda dan kepada orang-orang di sekitar Anda. Kemudian kalau Anda divaksinasi, itu juga karena Anda sayang kepada diri Anda dan kepada keluarga Anda, termasuk kepada bangsa ini. Dan alhamdulillah, terima kasih ini Dr. Nadia bersama dengan teman-teman tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan vaksinasi ini 104,81%. 1.539.429 dari SDM kesehatan. Berarti udah selesai. Termasuk anak saya, Ibu. Makanya karena dia baru koas, makanya lebih dari 100% kan, karena dia baru. Anak saya juga sekarang ikut dalam pertarungan untuk melawan COVID-19. Dan dia tidak takut. Mudah-mudahan Mbak Diana juga tidak takut bersama teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, sekarang sudah berdasarkan laporan update tanggal 22 Juni dari Kemenkes, kan yang sudah divaksinasi pertama, itu hampir 24 juta orang. Nah, kita sudah mencapai 700.000 per hari, dan Presiden kemarin memberi pesan pada hari Rabu
itu beliau meminta bulan Juli ini sudah bisa 1 juta per hari. Dan mudah-mudahan itu bisa tercapai ya Ibu Nadia ya. Dan saya yakin Ibu Nadia dengan Bapak Budi Gunadi Sadikin, juga Pak Erick Thohir itu bekerja keras. Bukan saja memberikan vaksinasi, tapi Presiden Joko Widodo, Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, kemudian Pak Erick itu mati-matian ke seluruh dunia mencari vaksin. Jadi mohon ini bagian dari kasih sayang mereka kepada kita semua. Jadi jangan takut. Walaupun memang yang diperlukan adalah 75% dari 270 juta rakyat Indonesia. Tapi tidak ada salahnya kalau Anda menjadi bagian dari yang 75% untuk herd immunity tersebut. Terima kasih. Iya, mungkin Dokter Nadia bisa dijelaskan ini bagaimana mungkin Ibu bisa memberikan saran supaya program percepatan vaksinasi ini yang diselenggarakan oleh pemerintah ini bisa berlangsung secara efektif, Dokter? Iya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Fajrul ya, bagaimana mengembangkan kasih sayang ya. Jadi kalau kita divaksin itu artinya kita ingin menjaga diri kita karena kita adalah tulang punggung keluarga ya, terutama untuk para bapak-bapak. Dan tapi tidak menutup kemungkinan juga ibu-ibu itu juga tulang punggung keluarga ya Pak Fajrul, karena dia betul, mengajar anak-anak, dia yang kemudian di masa pandemi ini kemudian juga mencari tambahan penghasilan dengan berbagai kegiatan online-nya. Jadi kasih sayang itu adalah karena kita adalah tulang punggung keluarga, maka kita harus melindungi diri kita. Dan yang kedua, tentunya dengan divaksin kita sudah pasti tidak akan menjadi sumber penularan untuk anak-anak kita. Kita bisa bayangkan dengan 55.000 kematian sudah berapa banyak anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, baik yang kehilangan ayah ibunya, baik juga kehilangan salah satunya. Ini bayangkan dampak dari COVID seperti ini. Jadi kalau masyarakat masih nggak percaya Pak Fajrul ya, sangat sedih ya Pak Fajrul ya. Sangat sedih. Berarti tidak sayang kepada keluarganya. Betul. Pada anak-anaknya. Jadi pada anak-anaknya, keluarganya ya. Dan dengan divaksin itu kan memberikan proteksi tambahan. Ingat bahwa dengan adanya vaksin kita lebih memiliki kekebalan, walaupun tetap protokol kesehatan harus kita laksanakan karena tidak cukup dengan vaksin saja sambil menunggu. Tadi Pak Fajrul bilang kalau 75% rakyat Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi, berarti kan sudah sebagian besar itu tidak akan membawa virus, jadi kita akan lebih aman begitu. Betul. Bisa nonton Piala Eropa Bu bersama-sama. Ya, betul Pak Fajrul ini hobinya nonton bola nih rupanya. Iya. Oke, nah ini kalau kita melihat memang saat ini akselerasi vaksin terus dilakukan. Kemudian apa saja hal-hal yang masih terus harus dilakukan oleh masyarakat? Mungkin dari dokter dan juga Pak Fajrul untuk disampaikan kepada masyarakat supaya bisa terhindar dari COVID-19 di tengah kasus yang saat ini semakin banyak gitu di sekitar kita. Dari saya menyampaikan apa yang sudah diarahkan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat Rabu 23 Juni 2020 kemarin. Presiden mengatakan bahwa kita pemerintah memilih PPKM Mikro karena itu kebijakan yang dianggap paling efektif selama setahun terakhir ini. Karena kontrolnya lebih mudah, karena RT dan RW lebih hafal wajah-wajah kita, wajah-wajah keluarga. Jadi siapa yang kena, siapa yang tidak, dan lebih mudah juga melaporkan kalau terjadi sesuatu di wilayah RT dan RW-nya. Kemudian Presiden meminta dirijennya adalah bupati, wali kota, dan gubernur agar menaati semua komitmen bersama ini. Jadi gubernurnya juga harus sayang, bupatinya, wali kotanya harus sayang kepada rakyatnya. Jangan cuma rakyat saling menyayangi, tapi gubernur, wali kota, bupati juga harus sayang. Kemudian Presiden meminta agar posko COVID yang sudah ada di desa atau kelurahan itu diaktifkan sehingga bisa 5M dan kemudian juga 3T itu bisa betul-betul efektif, efisien, dan langsung mengetahui siapa yang mengalami positif dan bagaimana caranya membawanya ke rumah sakit rujukan. Dengan kerja bersama ini, gotong royong,
insya Allah kita bisa mengatasi semua ini. Memang dibutuhkan sinergi dari semua pihak ya Pak, terlebih dari masyarakat di level yang terkecil. Baik, dokter, ini kita kemungkinan bisa keluar gitu dari pandemi ini setelah terbentuk herd immunity. Ini seberapa jauh kita untuk sampai ke tahapan itu, dokter? Ya, tentunya pemerintah dalam hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita harus mencapai 1 juta dosis seperti yang disampaikan Pak Fajrul ya. Dan kemudian kita diminta untuk menyelesaikan vaksinasi ini dalam jangka waktu 1 tahun. Artinya di Desember itu diharapkan semua orang sesuai target 181,5 juta itu sudah mendapatkan vaksinasi. Setidaknya vaksinasi dosis pertama itu sudah kita kejar. Jadi supaya tadi Mbak Diana, Pak Fajrul bilang bisa nonton bola gitu ya. Bisa nonton bola bersama, walaupun tetap harus prokes juga. Benar. Tetap harus prokes. Ya, baik. Ini semoga pemaparan siang hari ini di Zona Inspirasi bisa membuka wawasan baru kepada masyarakat untuk lebih mengenal vaksin COVID-19, kemudian tidak lagi merasa takut untuk divaksin begitu ya. Bahkan memberanikan diri dan juga mendorong keluarga atau rekan-rekan atau kerabat-kerabat kita untuk segera divaksin sehingga kita bisa segera pulih dari COVID-19 begitu ya. Baik, Dr. Nadia, Pak Fajrul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Terima kasih banyak upaya pemerintah untuk selalu fokus menuntaskan COVID-19. Presiden menyayangi kita semua. Ya. Iya, Presiden menyayangi kita semua dan juga pastinya kita juga harus menyayangi diri kita sendiri dan juga keluarga kita di rumah. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Ya, dan saudara, demikian Zona Inspirasi kali ini. Saya terus mengingatkan Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan tetaplah berada di rumah jika tidak perlu untuk keluar rumah. Semoga Anda semua selalu sehat. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.